Ya, viralnya Doktip, dokter detektif di TikTok yang menguak brand-brand skincare besar yang memiliki konsumen banyak. Tentunya ini menuai sorotan dari para netizen yang bahkan sekarang owner Davina, termasuk Dr. Richard Lee juga, ini menuai hujatan dari para netizen. Ya, seperti yang kita tahu, ataupun buat teman-teman yang belum tahu, jika dokter detektif ini di TikTok ini dia memberikan edukasi mengenai brand-brand besar ya, tentang skincare yang diduga ada skincare yang overclaim, yang menurutnya itu seharusnya tidak bisa lolos uji di BPOM. Nah, gimana tanggapan dari Nikita Mirzani dan seperti apa nih dari Dr. Richard Lee dengan owner Davina? Yang mana di sini Dr. Richard Lee juga kan kena hujatan ya, dikarenakan mengundang owner Davina, dan tentunya juga di sini Dr. Richard Lee memperlihatkan hasil lab, yang mana hasil lab ini juga dikomentari kembali oleh dokter detektif, yang mana seharusnya hasil lab tersebut itu harus divideokan pas proses memeriksa skincare tersebut dengan video, ataupun ya istilahnya transparan lah ya, untuk membuktikannya yang tidak bisa dibahas secara instan begitu saja. Oke, mari kita lihat tanggapan yang pertama di sini dari dokter detektif terlebih dahulu. Dong, dokter kalau berani. Tutut. Bagaimana bisa SIG bisa memberikan sertifikat dengan nama brand produk dari yang kamu bilang kakak si merah, jika bukan produk tersebut yang diuji lab saat itu? Namun, per akhir September aturan itu berubah. Karena setelah huru hara ini terjadi, SIG mungkin, sekali lagi dokter tegasin, mungkin ada tekanan terhadap SIG sebagai lab independen. Ya, ini hanya dugaan. Tekanan dalam menguji produk yang ada di pasaran. Tapi, hal ini masih bisa dokter antisipasi dengan menyerahkan sampel yang masih tersegel di laboratorium secara langsung dan divideokan, baik saat repacking maupun saat pemberian label. Sehingga owner nakal maupun pabrik yang nakal tidak akan bisa berkelit jika ditemukan adanya masalah di produk mereka. Terus, apakah dokter punya semua buktinya? Jelas dokter punya. Dan pasti akan dokter tunjukkan hanya saat dokter di depan Badan POM. Karena hanya mereka yang berhak untuk mengetahui bagaimana dokter membuka dan melabeli produk tersebut satu persatu. Jadi sekali lagi dokter jelaskan, aturan tersebut baru berlaku setelah huru hara ini terjadi. Tentu jika owner brand besar yang merasa memang dirinya ini nakal ya, ataupun terbukti nantinya produk-produk mereka itu ada yang overclaim, tentu ini membuat ketar-ketir ya. Dan itulah mengapa dokter detektif ini mendapatkan banyak dukungan dari kalangan para netizen, karena memberikan edukasi dan informasi yang benar-benar ingin mereka ketahui mengenai keamanan konsumen ataupun produk-produk skincare yang mereka gunakan ya. Dan di sini juga kita akan melihat nih seperti apa tanggapan dari Nikita Mirzani usai Dr. Richard Lee ini ya dihujat juga oleh para netizen ya. Apalagi kan di sini Dr. Richard Lee sebenarnya aneh juga ya, netizen juga dengan Dr. Richard Lee. Awalnya dia adalah seorang dokter yang mengedukasi mengenai skincare yang berbahaya. Nah, jika produk dari Dr. Richard Lee juga ada yang diduga overclaim, tentunya wah, ini nantinya akan mengancam bisnis dirinya juga kayak gitu ya. Kita akan lihat nih tanggapan dari Nikita Mirzani. Owner Davina itu kan ownernya sendiri yang ngomong ke orang-orang, lu minta 20% itu sebelum podcast lu tayang sama dia. Capek banget jadi Richard Lee, capek bohong melulu. Ingat ya masyarakat, muka itu investasi. Kalau nggak paham ya udah. Muka tuh dirawat bukan diedit. Memang filter itu sah-sah aja dipakai, tapi masa lu mau bohongin orang terus pakai filter? Ntar pas ketemu mukanya jelek, beruntusan, bopeng kayak si Richard. Satu-satunya dokter yang mukanya bopeng ya, yang katanya punya produk bagus, itu cuman Richard Lee. Tuh, kalau emang produknya bagus, kok bikin muka dia bopeng? Lihat mukanya dokter Rocky, mulus kayak pantat bayi. Ketemu aslinya sama di IG sama aja.
Ini pengecekanku selama bertahun-tahun untuk kamu. Bahkan terakhir ada yang pengecekan lab ini dari Amerika dan ada dari China. Produkku yang mana? Ini lab nih apa karena rame-ramenya apa memang dokter suka cek-cek? Aku selalu random check. Tapi aku pribadi sebenarnya nggak begitu suka membacakan hasil lab untuk produk yang sudah Bepom. Meskipun ini hasil labnya banyak dan bertahun-tahun dari lab, bahkan ada yang dari Amerika. Karena tidak ditemukan yang berbahaya. Betul. Karena concernku ada di sana, menemukan ada konsep bahan berbahaya atau tidak, ada merkuri, ada penyalahgunaan hidroquinone, ada penyalahgunaan steroid atau tidak. That's it. Karena menurutku kita sebagai edukator kita harus tunjukin ini produk berbahaya atau tidak. Kalau permasalahan fungsi, kalau permasalahan apa itu kita kembalikan ke produk masing-masing. Jadi seperti itu ya podcast dari Owner Dapina dengan Dr. Charlie ataupun Dr. Charlie mengundang Owner Dapina yang menuai hujatan teman-teman. Kalian mungkin sudah lihat ya podcast panjangnya itu seperti apa. Kalian bisa cek aja kalau belum lihat. Yang pasti di sini dia keduanya juga ini dihujat para netizen ya, baik Owner Dapina ataupun juga dari produk skincare dari Dr. Charlie itu ketika mereka memasarkan produknya di TikTok suka live ya, dan keduanya juga dari live-nya itu ya menuai hujatan para netizen sih. Dan di sini caption yang ditulis oleh netizen dalam video ini, benar kata Nikmir tentang si dokternya. Episode Tabayun ini sangat lawak. Kesimpulan di podcastnya: 1. Meragukan prosedur pengecekan lab. 2. Gak apa-apa konsumen beli produk overclaim asal tidak mengandung mercury dan haki. Beli produknya itu pakai uang, pakai daun kan. Dan 3. Hasil lab tidak menentukan apapun. Lucu banget tuh orang ini. 4. Maybe dia takut produknya ketahuan overclaim juga. 5. Tidak bijaksana membacakan hasil lab katanya. Ya, seperti itulah ya kira-kira. Dan ini juga adalah podcast yang ditanggapi oleh Doktip Dokter Detektif. Kira-kira seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis aja di kolom komentar. Yang pasti Dokter Detektif ini ya didukung oleh para netizen. Ya, jadi di sini kesimpulannya adalah Dokter Detektif ini mampu ya, dia sanggup untuk membuktikan ya skincare yang dia teliti mengenai adanya dugaan overclaim tetapi harus di BPOM. Jadi seperti itu ya, ramai sekali untuk brand-brand skincare ya. Memang di sini dari akun Dokter Detektif juga sempat hilang ya, mungkin ada yang melaporkan kayak gitu ya, ada buzzernya juga pasti ya, brand-brand nakal, brand-brand skincare yang sekarang viral ini, apalagi mereka produk-produknya sedang laris-larisnya nih tinggi ya. Dan ya kita lihat aja seperti apa, apakah produk-produk mereka ini ada yang beneran overclaim atau enggak. Dan ya kecewa juga dari para netizen terhadap Dr. Charlie yang memang sebagai edukasi ya, memberi edukasi, edukator, seorang dokter yang tetapi dirinya juga mengeluarkan brand skincare sih. Tapi kalau misalnya nanti terbukti ada yang overclaim juga, wah ini tentunya bikin ketar-ketir sih.